kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema hari ini yang sangat menarik mengenai operasi pada tumor otak. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Arwinder Singh, SPBS MKes. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Arwin ya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Kabarnya bagaimana? Kabarnya baik. Alhamdulillah, kabar baik juga dari aku. Sehat hari ini, semangat betul ya, karena kita dipertemukan untuk, lebih tepatnya aku akan menggali-gali nih ilmu dari dokter untuk dibagi-bagikan nih kepada pemirsa semua ya, tentang operasi pada tumor otak. Ya, dokter, kalau kita bicara tumor nih, orang tuh identik dengan, kalau ada benjolan, hati-hati ya. Itu kan kalau yang dari luar ya, secara fisik tuh nampak gitu ya, bisa diraba. Nah ini di tumor ada di otak begitu ya dok ya. Itu kan otak kan organ yang sangat vital. Kita khawatir ada apa nih gitu ya. Jadi pengertian tumor dulu dokter. Tumor ini kan ada yang jinak, ada yang ganas ya. Secara umum tumor ini apa sih dokter? Ya baik. Jadi secara umum kalau kita bicara apa itu tumor, tumor adalah kumpulan sel yang dia bertumbuh, berkembang biak secara abnormal sebetulnya. Dengan fungsi yang sebetulnya dia tidak mempunyai fungsi khusus, yang ada kumpulan dari sel-sel tumor ini justru akan mengganggu dari sel-sel jaringan sekitarnya yang normal. Yang sehat ya. Jadi kalau di otak itu tentunya otak adalah organ yang sangat vital dengan fungsi yang sangat kompleks. Jadi dengan adanya tumor tentunya akan ada banyak gangguan spesifik dari sel-sel normal sekitarnya. Jadi akan timbul gejala-gejala tertentu. Yang paling umum biasanya adalah gejala-gejala seperti sakit kepala, muntah-muntah, ataupun kejang. Disertai juga nanti gejala khusus, misalnya seperti ada kelemahan atau ada gangguan sensasi di salah satu bagian tubuh, seperti itu. Nah, tapi kan tumor itu kan nggak selalu ganas ya dok ya, ada yang tumor jinak juga ya dok ya. Betul. Karena walaupun mungkin nanti gejalanya mungkin tidak jauh berbeda, tapi sebetulnya perlu dibedakan dulu dok, karena kan orang udah khawatir aja begitu dengar kata tumor tuh, waduh, apa nih gitu arahnya, nanti bagaimana gitu tindakannya, dan segalanya belum nanti ya cost dari segi waktu, tenaga, biaya, begitu ya dok ya. Jadi sebetulnya sih kalau dipikir-pikir, apa sih bedanya yang antara tumor jinak dulu dengan tumor ganas, begitu dokter? Ya, jadi kalau tumor itu kita nyebut tumor untuk sebetulnya semua benjolan. Semua benjolan kita nyebutnya tumor. Yang namanya benjolan tetap ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau dia ganas, tentunya itu dia akan diagnosa ke arah cancer, yaitu ke arah kanker. Dan untuk gejalanya sendiri, biasanya kalau untuk yang tumor jinak dan ganas itu, kalau ganas tentunya gejalanya akan sangat cepat. Jadi perkembangannya, namanya juga ganas, jadi sel-selnya dia itu sangat cepat sekali berkembang. Jadi gejalanya pasti akan lebih hebat dibandingkan yang tumor yang jinak. Cuman untuk otak sendiri, hampir 2/3 sebetulnya adalah tumor yang jinak. Adalah tumor jinak. Jadi kalau misalnya dia didiagnosis awal, ketahuan cepat dan diberikan terapi yang sesuai, hasilnya tentunya akan lebih baik dibandingkan kita delay lama, itu tentunya ditunda-tunda begitu ya dok ya. Sebelum kita masuk ke gejalanya, karena tadi kalau benjolan apa mungkin ada benjolan juga di area kepala gitu kan. Tapi tadi dokter bilang kan identik dengan nyeri kepala atau mual atau muntah barangkali begitu ya dok ya. Tapi sebetulnya begini, itu apa sih yang menyebabkan seorang kok bisa mengalami yang namanya tumor? Tadi kan hampir 2/3-nya itu karena tumor jinak ya dok ya. Iya betul. Nah ini tuh sebenarnya apa sih membuat kok ada seseorang yang memang jadi katakanlah lebih rentan, kok dia ada tumor jinak ya gitu ya. Artinya faktor
apakah memang selalu dibilang genetik di sini yang lebih berperan, atau ada faktor lain di luar orang itu sendiri, katakan lingkungan yang juga berpengaruh juga, dokter? Ya, jadi itu ada yang kita sebut faktor resiko. Jadi untuk setiap penyakit tentunya ada faktor resiko. Begitu juga untuk tumor otak. Cuma untuk tumor otak sendiri secara umum tidak ada yang spesifik yang diketahui saat ini. Cuman tentunya kalau ada beberapa faktor resiko yang sudah diketahui. Salah satunya yaitu radiasi pengion. Cuma radiasi ini adalah lebih umum terjadi pada orang yang terpapar secara radiasi untuk waktu yang lama dengan radiasi yang sangat tinggi. Misalnya orang yang bekerja di bagian radiologi seperti itu. Kemudian yang tadi Mbak Rini sebut tentang genetik. Untuk tumor otak sendiri memang ada beberapa tumor otak sekitar 5-10% memang adalah faktor genetik gitu. Jadi ada beberapa sindrom-sindrom tertentu atau kumpulan penyakit tertentu yang lebih mudah terjadi pada beberapa individu gitu. Jadi kadang-kadang tumornya pun bisa multiple gitu. Bisa multiple, wow. Yeah. Tapi artinya begini, jadi tadi ada paparan radiasi yang dalam jangka waktu yang panjang dan itu juga tinggi ya begitu ya paparan radiasinya. Artinya bisa karena efek pengobatan juga nggak sih, atau lebih ke karena tadi resiko pekerjaan atau resiko tempat tinggal begitu ya, Dok? Ini mungkin perlu penjelasan lebih detail lagi supaya nggak salah paham begitu, Dok. Iya, baik. Kalau untuk radiasi yaitu biasanya paparan pekerjaan gitu. Jadi bukan sebagai contoh radiasi dari handphone ataupun daerah yang tempat tinggal yang misalnya ada sutet seperti itu. Hal-hal tersebut sampai saat ini memang belum terbukti bahwa langsung akan menyebabkan suatu penyakit tumor otak. Butuh penelitian ya, Dok, evidence-nya dulu gitu ya. Tapi sebetulnya yang mengalami kebanyakan tadi ya tumor jinak lah begitu ya, ini usia-usia yang bisa diprediksi nggak sih, Dok? Apa kebanyakan pasien katakanlah yang memang usia-usianya 40-an ke atas atau 50-an ke atas, atau bagaimana, Dok? Menariknya seperti apa penjelasannya nih, Dok? Ya, jadi kalau untuk tumor otak sendiri sebetulnya itu jenisnya ada banyak, ada sampai sekitar 100-an lebih sebetulnya. Jadi siapa yang bisa terkena penyakit tumor otak itu bisa sebetulnya mulai dari bayi sampai orang tua bisa terkena, tergantung jenis penyakit spesifiknya yang untuk tumor otak ya. Cuman secara umum lebih sering terjadi biasa pada usia tua, biasanya bukan tua sih, dewasa, usia seperti produktif, yang usia produktif bisa, kemudian di atas umur 40 pun sering terjadi sebetulnya, tergantung dari spesifik jenis tumornya. Oke, tapi sebetulnya di luar itu artinya tadi kan ada ratusan nih jenis tumornya begitu ya, tapi kan yang terpenting adalah bagaimana kita nih sebagai orang awam aware terhadap keluhan ini nih perlu diperiksakan segera atau bagaimana, karena apalagi tadi tumor jinak itu kan berarti perjalanan itu sebenarnya panjang dong, Dok. Artinya dia mungkin hari ini nyeri kepala terus mereda, kemudian ada lagi hari kapan gitu ya, Dok, ya, hilang timbul begitu pengertiannya, Dok, sehingga kadang orang yang menganggap sepele, maaf minum obat warung aja nggak sih gitu kan, emang mereda sih tapi terus berlanjut sampai panjang gitu ya. Jadi pentingnya di sini apa itu, dokter, himbauannya? Ya betul, jadi untuk penyakit tumor otak sendiri dia yang gejala paling utama biasanya memang sakit kepala. Cuman sakit kepalanya dia akan bersifat kronis. Maksudnya kronis, dia akan terus-menerus berlangsung lama dan juga makin lama itu akan makin sakit. Progresif ya, progresif. Dok, ya? Jadi misalnya saat ini dia bisa minum obat warung mungkin 1 atau 2 butir, mungkin nanti dalam hitungan beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan 1 atau 2 butir itu tidak akan cukup. Dia harus tambah lagi. Dan hal itu menjadi suatu warning sign. Kenapa ini kok kita seorang pasien sakit kepala terus seperti itu. Dan gejala lain seperti yang disebut tadi, misalnya muntah-muntah. Tapi muntah-muntah pada penyakit tumor itu biasanya tidak disertai oleh mual. Jadi langsung tiba-tiba bisa muntah dan
lainnya adalah biasanya tergantung dari spesifik lokasi tumornya. Misalnya kalau tumornya letak dengan saraf mata, pasti ada gangguan mata, seperti itu. Jadi keluhan atau gejala yang muncul itu tergantung dari lokasi atau letak di mana sih posisi si tumornya ini. Betul. Gitu ya. Atau ukurannya juga, atau mungkin daerah sekitarnya yang ikut tertekan atau terkena dampaknya juga begitu ya dok. Betul. Ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar ya, habis itu nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide juga yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai operasi pada tumor otak bersama dengan Dr. Arwinder Singh, SPBS MKes. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Dan dokter, lanjutkan kembali ya. Sebetulnya aku tertarik untuk membahas lagi lebih detail mengenai mengapa sih lama-lama tadi nyerinya itu kok jadi makin hebat gitu ya, nyeri kepala ya dok ya. Orang sering bilang ini pusing lah atau apa gitu ya. Tapi sebetulnya nyeri kepala ini kenapa lama-lama makin berat? Tergantung dari tadi lokasi, size atau apanya sih dokter memang? Iya, jadi kalau ada sesuatu tumor yang di dalam kepala tentunya dia akan bergejala. Kenapa dia bergejala? Karena tempurung kepala kita ukurannya terbatas. Jadi tentunya kalau ada sel yang abnormal, misalnya ada sesuatu yang ukuran 2 atau 3 cm, tentunya hal itu akan menyebabkan gejala. Dia akan menekan saraf-saraf yang normal. Jadi makin lama dia dari 2 cm, dia makin besar jadi 4 cm, 5 cm. Itu akan menyebabkan gejala yang makin lama semakin hebat. Gitu. Beda misalnya, kalau misalnya ada suatu tumor di bagian tubuh yang lain seperti perut, itu ruangannya masih cukup banyak. Kalau untuk kepala itu dia sangat-sangat terbatas, seperti itu. Terus gejala juga tergantung dari tadi ya, dia terkenanya di area mana nih begitu ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan nanti berdasarkan slide ya. Tapi pada intinya tumor otak itu memang karena lokal aja penyebabnya atau bisa efek dari penyebaran kanker jenis lain juga sih dok? Ya, jadi kalau untuk tumor otak itu dia bisa berasal dari sel sarafnya sendiri. Jadi sel sarafnya menjadi abnormal, kemudian menjadi tumor. Atau dia berasal dari tumor dari bagian tubuh yang lain. Misalnya dia ada kanker paru atau kanker usus, itu yang pindah ke arah atas, ke arah otak, metastasis, betul. Kadang-kadang bahkan pada beberapa kasus, gejala pertama adalah gejala dari metastasisnya dulu, gitu. Itu tanpa disadari ya, tahu-tahu sudah ada komplikasi maksudnya? Iya, sudah ada penyebaran, Gejala pertama adalah gejala dari, sebagai contoh, misalnya sakit kepala ataupun kejang, tapi ternyata ada suatu tumor di bagian tubuh yang lain sebetulnya yang menyebabkan itu. Itu terlambat pemeriksaan berarti ya dok? Ya, kurang lebih mungkin tidak disadari. Tidak disadari, atau memang tidak ada gejala khas di awal, bisa aja mungkin, kan? Ya. Bisa aja gitu, tergantung case-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide dulu ya dok ya, karena slide ini juga menarik sekali untuk dibahas, penting sekali juga. Oke. Nah, ini tadi perbedaan aja sih antara tumor otak jinak dan ganas. Mungkin perlu ditekankan juga sekali lagi, singkat aja dok untuk iya, part betul. ini. Jadi tumor otak itu kita bagi menjadi jinak dan ganas. Pada gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tumor tersebut dengan ukuran yang hampir sangat besar itu, tentunya itu akan mengganggu fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak, seperti itu. Next slide, penjelasan singkat aja ya. Oke, nah ini gejala tadi kan secara spesifik tergantung dari apa? Ya, jadi dari lokasi dan ukuran. Pada gambar ini kita lihat bahwa otak sendiri itu dia adalah seperti komputer dengan bagian-bagian spesifik. Jadi sebagai contoh ada yang untuk mengatur penciuman, mengatur mata, pendengaran. Jadi bagaimanapun lokasi dan ukuran dari tumor itu pada bagian otak tertentu akan menyebabkan gejala yang khas. Selain
nyeri kepala, muntah maupun kejang. Jadi yang nomor 4 ini adalah gangguan neurologis vokal. Jadi misalnya kalau tumornya pada bagian motorik sebelah kiri, otomatis akan menyebabkan gangguan yang sesuai. Oke, jadi gejala ada nyeri kepala, muntah-muntah, kejang, gangguan neurologis vokal. Atau ada juga nggak sih dok yang pertamanya datangnya ke dokter THT gitu misalnya, atau dokter mata barangkali karena ada gangguan pandangan atau mungkin keseimbangan, terus telinganya seperti masalah atau tadi penciumannya bermasalah, nggak taunya karena tumor otak begitu ya, bisa seperti itu juga bisa, ya dok bisa. Ya? Sebetulnya cukup banyak sebetulnya, cukup banyak sebagai contoh yang tumor-tumor yang dekat lokasinya dengan saraf mata itu bagaimanapun dia akan menyebabkan gejala pertamanya gangguan untuk gangguan penglihatan. Cuman nanti sudah berobat ke dokter mata, ternyata dari matanya sendiri nggak apa-apa, cuman sarafnya yang bermasalah gitu. Apalagi ini ada kejang segala, tuh kejang tuh biasanya juga curiganya juga macam-macam ya dok ya? Iya betul, jadi penyebab kejang juga ada banyak, bisa dari sarafnya sendiri maupun luar saraf. Cuman kalau untuk sarafnya sendiri ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, baik. Next slide. Tadi seputar gejala. Makanya perlu dipastikan ini memang penyebabnya ada tumor atau kemungkinan yang lain kan gitu. Betul. Ya. Penegakan diagnosisnya ini tahapannya seperti apa sih ketika kita katakanlah nih datang ke Darmais, terus nanti step by stepnya yang diperlukan tuh apa saja dokter? Ya biasanya untuk menegakkan suatu diagnosis tentunya paling pertama adalah pemeriksaan dulu oleh dokternya. Biasa bisa ke dokter saraf maupun dokter bedah saraf. Kemudian akan diperiksa bahwa apakah ada gangguan atau tidak untuk baik saraf-sarafnya ataupun anggota tubuh yang lain. Kemudian yang paling salah satu yang paling krusial, yang penting adalah pemeriksaan radiologis. Biasanya kita mulai dengan CT scan kepala itu dengan kontras, yaitu menyuntikkan zat. Biasanya kalau banyak tumor itu kita suntik zat kontras itu dia akan tampak, dia akan kelihatan. Dilanjutkan kalau sudah CT scan, kalau memang ada sesuatu yang abnormal, kita lanjutkan dengan MRI otak. Dengan MRI ini akan kelihatan struktur-struktur jaringan otak dan juga tumornya yang akan lebih jelas sebetulnya. Dan yang selanjutnya kalau perlu pemeriksaan angiografi, ini untuk melihat pembuluh darah. Jadi misalnya pembuluh darah yang memberi makan ke tumor. Yang nomor 3, pemeriksaan cairan otak. Ini karena ada beberapa tumor itu bisa terlihat pada pemeriksaan cairan otak. Jadi diambil cairan otak dari pinggang, kemudian diperiksa di lab untuk dilihat ada tumornya atau tidak. Dari pinggang maksudnya dari sum-sum? Iya, dari cairan otak sebetulnya. Oh gitu. Oke. Nah yang terakhir adalah biopsi kalau curiga keganasan begitu? Iya, biopsi. Oke. Baik, ini untuk pengetahuan ya, diagnosisnya seperti ini ya penegakannya. Next slide. Nah, terapi. Terapi ini sebenarnya juga ada operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung dari apa begitu ya dok ya? Iya, jadi yang utama adalah biasanya kita kalau perlu memang kita kombinasi. Kalau untuk tumor-tumor yang jinak, memang pengobatannya adalah operasi. Untuk yang tumor yang ganas, biasanya dilanjutkan dengan kemoterapi maupun dengan radioterapi, seperti itu. Untuk ataupun operasinya sendiri juga bagaimana untuk yang jinak ini dokter gambarannya? Ya, untuk yang tumor jinak tentunya kalau ketahuannya di awal dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tentunya dengan operasi kita harapkan hasil yang baik. Maksudnya sebisa mungkin kalau setiap dokter bedah bertujuan untuk mengambil tumor utuh gitu 100%. Tapi sekali lagi itu tergantung dari lokasi maupun dari ukuran tumor itu sendiri. Oke, ini juga kelihayan juga dari operatornya ya dok ya? Iya pasti. Itu tadi ada gambar kemoterapi. Terus yang kanan ini gambar apa? Di kanannya kita ya gitu ya dok ya? Ini dengan itu planning untuk radiasi. Perencanaan untuk radiasi gitu ya. Betul. Ini targetnya ini gitu ya dok. Iya. Diukur dulu sebelumnya begitu ya dok ya. Oke, next slide coba ya. Ini gambaran secara umum sih terapi. Nah operasi ini ada biopsi, ada ini ada terbagi dua nih. Maksudnya apa nih dokter dari slide ini? Ya, yang pertama biopsi maksudnya adalah
Untuk beberapa tumor yang letaknya sangat dalam, itu kita lakukan biopsi. Biopsi itu menggunakan jarum. Jadi bukan operasi besar, kita buka bedah, dibelek apa ya istilahnya, dibuka. Jadi kalau biopsi itu biasanya karena dia hanya pakai jarum, jadi bukaannya mungkin hanya kecil saja, gitu. Jadi untuk mengambil tumor-tumor yang letaknya dalam, seperti itu. Oke, ini khusus yang untuk tumor yang tadi dalam sekali begitu, dokter? Iya, betul. Yang lokasinya dalam, yang kadang-kadang untuk akses operasi itu agak sulit, seperti itu. Dan resiko, maksudnya kenapa diambil tindakan ini? Karena resikonya juga tadi pertimbangannya? Iya, salah satunya, betul. Oke, nah kalau yang nomor 2 ini maksudnya apa? Ini operasi, maksudnya yang operasi untuk konvensional. Jadi misalnya untuk tumor-tumor yang mudah diakses, itu disarankan untuk dilakukan operasi tentunya. Oke, ini mudah diakses gitu, dalam artian dengan tindakan operatif yang konvensional pun juga tidak membawa resiko yang menakutkan atau bagaimana begitu maksudnya? Untuk saat ini sih, untuk tindakan operasi sendiri, setiap tindakan pasti ada resiko. Cuman tentunya dengan kemajuan saat ini, baik dari teknologi maupun dari keterampilan maupun pengetahuan, tentunya kita harapkan kita bisa meminimalkan resiko tersebut gitu. Jadi untuk tindakan operasi sendiri tujuannya adalah kita mengambil semaksimal mungkin dari tumor tersebut. Sebagai contoh, misalnya dia tumor ganas. Tumor ganas itu harus dilanjutkan kemo dan radiasi. Cuman untuk kemo dan radiasi akan lebih mudah dan efektif kalau ukurannya misalnya lebih kecil dibandingkan yang ukurannya masih terlalu besar. Kalau cancer tuh biasanya kan ada stage-nya gitu ya dok ya, derajatnya ini yang masih yang ringan, sedang atau berat. Nah kalau untuk tumor jinak ini case-nya tuh perhitungannya ada ininya nggak? Ada tadi derajat ringan, sedang, beratnya tadi ya dok ya. Itu akan menentukan terapinya juga ya dok? Betul. Jadi biasanya kalau untuk tumor jinak ada macam-macam. Yang paling sering terjadi pada otak itu ada yang tumor saraf yang kita sebut astrositoma. Itu kalau ketahuan cepat, dia masih derajat 1-2, itu memang pengobatannya adalah dengan operasi, seperti itu. Jadi lihat-lihat ini kasusnya nih jenisnya yang mana, ukurannya sekali lagi, terus juga letaknya di mana, begitu ya dok ya. Atau faktor penyulit lainnya dok, ada kaitannya nggak? Misalnya si profil dari pasiennya ini ternyata dia ada faktor penyulit penyakit penyerta lainnya yang artinya mempengaruhi tindakan juga begitu. Jadi tidak bisa pakai opsi ini, tapi harus yang lain begitu. Bisa nggak seperti itu juga? Iya bisa tentunya. Jadi untuk setiap operasi itu pasti tentunya harus kita siapkan. Jadi selain dari adanya suatu massa tumor, kita harus lihat pemeriksaan lain seperti fungsi parunya seperti apa, fungsi jantungnya. Tentunya kalau semua hal tersebut baik, baru kita akan bisa melanjutkan dengan operasi sebagai contoh. Ada kontraindikasi atau enggak maksudnya seperti itu betul, ya dok ya. Oke, coba next slide selanjutnya lagi tentang apa nih? Tadi terpotong ya. Ini dikatakan yang aman tuh yang seperti apa sih tindakan dari operasi ini sendiri dokter? Ya, jadi tujuan setiap operasi adalah tentunya yang terbaik untuk pasien. Yang terbaik untuk pasien tentunya adalah yang paling aman. Jadi setelah kita diskusi dengan pasien tentang operasi itu seperti apa, tindakannya, resikonya, komplikasi yang bisa terjadi, biasanya kita lanjutkan untuk melakukan tindakan operasi. Jadi untuk operasi sendiri, yang pertama adalah tepat indikasi. Itu maksudnya tepat indikasi adalah memang harus jelas betulnya. Itu biasanya kita diskusikan secara bersama. Coba dokter ditahan dulu sebentar ya. Ini sudah ada penelpon masuk, kita sapa dulu ya. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yuli di Bekasi. Ibu Yuli, mohon maaf dari sini kali ya, suaranya yang agak kecil di volume